Alhamdulillah, hari ini kita sampai di hari ke-26 Ar-Rahman Challenge. Kadang saat kita membayangkan surga sebagai sesuatu yang jauh biasanya, begitu tinggi hingga terasa hampir tidak terjangkau. Tapi Al-Quran menggambarkan dengan cara yang berbeda. Bukan cuma sebagai janji, tetapi sebagai sebuah pemandangan yang terasa hidup. Allah berfirman di ayat ke-66 dan 67 surah Ar-Rahman. Fihima 'ainani nadhakhatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam keduanya ada dua mata air yang memancar deras. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini datang setelah Allah menyebutkan dua surga yang lain sebelumnya. Para mufassir menjelaskan bahwa setelah dua surga pertama bagi orang yang sangat tinggi ketakwaannya, Allah menyebutkan dua surga lagi. Sebagian ulama tafsir mengatakan dua surga ini mungkin untuk golongan lain dari orang beriman yang tingkatannya di bawah para as-sabiqun atau orang yang paling pertama bersegera pada kebaikan. Tapi yang menarik, meskipun tingkatannya berbeda, Allah tetap menggambarkannya dengan keindahan yang luar biasa. Di surga itu ada ainani nadhakhatan, dua mata air yang memancar kuat. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa kata nadhakhatan berarti mata air yang memancar deras dengan air. Bukan sekedar mengalir pelan, tapi airnya menyembur, melimpah dan tidak pernah berhenti. Sebagian ahli tafsir juga mengatakan mata air itu bukan hanya memancarkan air, tetapi juga kebaikan dan kenikmatan yang tidak pernah habis. Artinya, gambaran ini bukan cuma sekedar sebuah lanskap alam, tapi ini adalah simbol dari kelimpahan rahmat Allah. Ibnu Asyur menjelaskan bahwa di surga yang disebut sebelumnya Allah menggambarkannya dengan mata air yang tajriyan, mengalir, sedangkan di sini digunakan kata nadhakhatan, yaitu memancar. Perbedaan kata ini bukan tanpa makna. Al-Quran sedang menunjukkan bahwa kenikmatan surga memiliki bentuk dan banyak bentuknya itu indah. Banyak bentuk keindahan. Ada yang tenang seperti sungai yang mengalir, ada yang kuat seperti mata air yang memancar. Seakan Allah ingin mengatakan surga itu bukan hanya tempat yang indah, tapi tempat yang penuh dengan kehidupan. Airnya bergerak, pohon-pohonnya hijau, buah-buahannya melimpah, dan semua itu muncul dari satu sumber, yaitu rahmat Allah. Namun di tengah gambaran surga yang begitu indah, Allah kembali mengulang pertanyaan yang sama untuk yang ke-26 kalinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kamu dustakan? Ini adalah gema yang terus bergema untuk mengetuk hati kita kesekian kalinya, seolah Allah ingin berkata kepada kita, aku telah menyiapkan semua ini, surga yang begitu luas, air yang memancar, kenikmatan yang tidak pernah habis. Lalu nikmat yang mana yang masih kalian ingkari? Jika kita renungkan lebih dalam, ayat ini sebenarnya sedang menggeser cara pandang kita terhadap hidup. Seringkali kita ngerasa hidup sempit, masalahnya datang, harapan terasa begitu jauh, hati udah terlalu lelah untuk berharap lagi. Tapi Al-Quran mengingatkan kita bahwa akhir perjalanan seorang mukmin itu bukanlah kelelahan, tapi akhirnya adalah surga. Di sana tidak akan ada kekeringan, tidak ada kehabisan. Yang ada itu hanya mata air yang terus memancar tanpa henti. Allah ingin menenangkan hati orang yang beriman. Jika hari ini kamu merasa hidupmu kering, bersabarlah. Karena di akhir perjalananmu nanti, Allah telah menyiapkan mata air yang tidak akan pernah kering. Dan mungkin itulah letak keindahan ayat ini.
Surga itu tidak digambarkan sebagai sesuatu yang statis, tapi sebagai sumber kehidupan yang terus mengalir dan memancar, seperti rahmat Allah yang tidak pernah berhenti. Maka setiap kali ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang. Jadi ini bukan hanya sebagai sebuah pertanyaan yang membosankan, tapi ini ajakan untuk kita berhenti sejenak. Itulah kenapa Ar-Rahman Challenge ini diadakan, agar kita bisa berhenti sejenak di setiap kali ayat ini terulang, dan kita melihat betapa banyaknya nikmat Allah yang sering kita abaikan. Karena yang paling sering kita lupakan mungkin bukan tentang surga, tapi tentang betapa luasnya rahmat Allah yang sedang menuntun kita menuju ke sana. Di ayat lain Allah berfirman tentang para penduduk surga yang mengucapkan hamdalah, berterima kasih kepada Allah karena sudah ditunjukkan jalan hingga masuk ke sana. Dan saat inilah kita sedang ditunjuki jalan tersebut dengan didekatkannya kita dengan Al-Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang ingin berakhlak Al-Quran. Maka mari kita syukuri nikmat terbesar dari Allah berupa bimbingannya, tuntunannya, untuk kita terus mendekat sama Al-Quran, bersahabat dengan tulus dan ikhlas dengan Al-Quran, sampai dia menjadi teman perjalanan kita saat ini, sampai di akhirat kelak. Di hari akhir Ramadan ini, perjalanan kita membersamai surah Ar-Rahman pun turut akan berakhir bersama dengan Ramadan kali ini. Jangan sia-siakan waktu-waktu yang tersisa ini, maksimalkan, karena sebagai orang yang beriman, yang percaya pada janji Allah, surga itu senyata itu. Maka ujung dari semua pengorbanan ibadah yang kita lakukan, kelelahan lahir batin yang ditimbulkan olehnya, itu akan berbalas dengan sangat indah. Saya doakan semua yang mendengarkan voice note ini, Allah jadikan sebagai salah satu ahli surga di dalam tingkatan yang paling baik yang Allah persiapkan untuk masing-masingnya. Dibahagiakan sama Allah, dilapangkan hatinya di dunia dan di akhirat, juga dilapangkan rezekinya di dunia dan di akhirat, dan dimampukan untuk bisa bersyukur atasnya selalu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu di pembahasan hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.